Selamat malam, terima kasih. Pada kesempatan ini saya akan membahas proposal saya dengan judul beberapa faktor sosial budaya yang mempengaruhi anak pada masyarakat desa. Studi kasusnya wilayah Desa Kota Pon, Kecamatan Bibokian Leu, Kabupaten Timur Tengah Utara, sebagai nilai tugas akhir semester mata kuliah metode penelitian sosial kualitatif, dan saling mengadakan hubungan satu sama lain sebagai anggota keluarga, sebagai masyarakat atau sebagai warga negara dari suatu bangsa. Meskipun masyarakat kadang-kadang tidak menyadari bahwa mereka adalah anggota dari satu kelompok atau masyarakat tertentu, namun setidak-tidaknya manusia berpikir dan bertindak dengan cara-cara yang telah ditentukan oleh kelompok masyarakat mereka. Itulah sebabnya mengapa model pakaian yang mereka kenakan serta motif pakaian, kepercayaan dan norma-norma yang mereka junjung tinggi, adat istiadat yang mereka anut, banyak dipengaruhi oleh keanggotaan mereka di dalam golongan atau masyarakat yang mengalami perubahan sedikit demi sedikit. Kecepatan perubahan sosial dalam berbagai masyarakat berbeda-beda. Perubahan dalam masyarakat yang terpencil berjalan lambat, akan tetapi dengan terbentuknya komunikasi dan transportasi, daerah itu berkenalan dengan dunia modern dan masyarakat akan berkembang dengan lebih cepat dan berirama sesuai dengan perkembangan zaman. Ada pula aspek-aspek kebudayaan seperti adat istiadat yang disampaikan secara turun-temurun dalam bentuk aslinya, akan tetapi banyak pula adat kebiasaan yang mengalami perubahan, terutama dalam masyarakat modern. Di samping itu, terdapat perbedaan kecepatan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Perubahan mengenai benda-benda material seperti pertanian, pakaian, hasil kerajinan, berupa bentuk-bentuk anyaman dan motif-motif tenun, dan sebagainya, sangat cepat. Kecepatan perubahan tersebut dipengaruhi juga oleh faktor keluarga, sebab keluarga sebagai tempat pertama dalam kehidupan seseorang. Keluarga sebagai tempat pertama dan utama dalam kehidupan seseorang sangat besar perannya untuk menjadikan seorang itu berperilaku sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai sosial setempat. Sebagai tempat pertama, kedudukannya sangat penting karena apa yang terjadi di dalamnya membawa pengaruh terhadap perkembangan kehidupan seorang anak. Pada saat anak berusia 5 tahun, orang tualah yang memegang peran penting dan memiliki tanggung jawab utama dalam mengenal sosialisasi mengenai anak-anaknya. Pada masa inilah pemeliharaan dan pembiasan yang memegang peran penting dalam sosialisasi. Kasih sayang orang tua terhadap anak yang wajar sangat banyak pengaruhnya demi kelancaran pelaksanaan sosialisasi terhadap anak. Dikatakan wajar karena banyak terjadi kasih sayang orang tua terhadap anak yang terlalu berlebih-lebihan, mengakibatkan anak suka dimanja, serta akibatnya perkembangan kepribadian anak terhambat. Orang tua yang merasa sadar dalam pembinaan putra-putrinya akan selalu ingat kepada tujuan utama agar anak bisa berdiri sendiri dan mempunyai kepribadian yang matang. Dengan sosialisasi yang baik, maka seorang anak akan menyadari dirinya bahwa ketenangan dan kesejahteraan hidupnya adalah merupakan tantangan, sehingga dalam memainkan perannya perlu memperhatikan norma-norma dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Karena semua masyarakat hidup dalam jaringan kewajiban dan hak yang disebut hubungan peran atau role relation. Sosialisasi di Desa Kota Pon, Kecamatan Bibokian Leu terjadi melalui kondisi lingkungan yang menyebabkan seseorang mempelajari pola-pola kebudayaan yang fundamental seperti bahasa, bergaul, sopan santun, maupun mengembangkan sikap mental yang dianut dalam masyarakat, seperti sikap terhadap agama, sikap terhadap orang yang lebih tua, dan sebagainya. Sosialisasi anak terjadi melalui komunikasi dengan anggota masyarakat yang ada di sekitarnya. Pola kelakuan yang diharapkan dari anak terus-menerus disampaikan dalam situasi di mana ia terlibat, sehingga kelakuan yang tidak sesuai dikesampingkan karena akan menimbulkan percecokan atau ketidakcocokan dengan lingkungan, sedangkan kelakuan yang sesuai dengan norma-norma sosial diharapkan dimantapkan. Dengan menyadari dirinya sebagai seorang pribadi, anak dapat mengetahui tempatnya dalam struktur sosial dan mengharapkan konsekuensi positif bila anak berkelakuan sesuai dengan norma-norma sosial, dan menyadari akibat negatif atas kelakuan yang melanggar norma-norma sosial, sehingga anak lebih mengenal pribadinya dalam lingkungan sosial.
Anak dapat menyesuaikan kelakuannya dengan harapan masyarakat akan menjadi baik melalui sosialisasi yang dilaluinya. Agar anak memperoleh suatu konsep terhadap dirinya atau self-concept sebagai bekal dalam berinteraksi dengan lingkungan, keluarga, dan masyarakat. Sebagai masyarakat tradisional umumnya, maka masyarakat Kotofon berinteraksi ke masa lalu, kepada tradisi nenek moyang yang sangat kurang berorientasi ke masa depan. Mereka biasanya takluk pada alam dan berusaha menyesuaikan diri dengan alam, tapi tidak bisa mengatur kondisi setempat sesuai dengan alam. Ikatan kekeluargaan dan kekerabatan masih sangat kuat dengan orientasi vertikal, misalnya pada tua-tua adat, kepala suku, atau biasa disebut amnaistin sebagai pemimpin informal. Hal ini perlu mendapat perhatian dalam rangka sosialisasi karena sikap mental yang demikian tidak mempersiapkan anak dalam menghadapi perkembangan. Manusia adalah makhluk yang mampu mengadakan evaluasi. Ia tidak saja menggolong-golongkan benda dan aktivitas, tetapi juga manusia itu sendiri. Salah satu proses evaluasi itu adalah pembagian masyarakat ke dalam tingkatan atau lapisan tertentu. Lapisan tersebut disebabkan karena tingkat kehidupan masyarakat yang berbeda-beda, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun sosial kemasyarakatan. Sosialisasi berawal dari dalam keluarga. Bagi anak yang masih kecil, situasi dunia sekelilingnya adalah keluarga sendiri. Gambaran diri mereka merupakan pantulan perhatian yang diberikan oleh keluarga kepada mereka. Persepsi mereka mengenai dirinya sendiri, dunia, dan masyarakat sekelilingnya secara langsung dipengaruhi oleh sikap dan keyakinan keluarga mereka. Nilai-nilai yang dimiliki oleh individu dan berbagai peran yang diharapkan semuanya berawal dari keluarga sendiri. Setelah anak melewati sosialisasi dalam lembaga keluarga dan kemasyarakatan, maka tahap berikutnya adalah lembaga pendidikan formal. Pendidikan formal memegang peran yang sangat penting dalam sosialisasi anak dan merupakan salah satu lembaga sosial yang bertanggung jawab atas pendidikan formal anak-anak. Anak-anak mengalami perubahan dalam kelakuan setelah masuk sekolah. Di rumah atau keluarga, anak hanya bergaul dengan orang yang jumlahnya terbatas, terutama dengan anggota keluarga dan teman-teman sepermainan. Suasana di rumah atau keluarga bercorak informal dan banyak kelakuan yang diizinkan menurut suasana di rumah. Di sekolah, anak mengalami suasana yang berlainan. Ia bukan anak istimewa yang diberi perhatian khusus oleh guru, melainkan salah seorang di antara puluhan muridnya. Tidak mungkin memberikan perhatian banyak kepadanya karena harus mengutamakan kepentingan kelas sebagai keseluruhan. Untuk itu, anak-anak harus mengikuti peraturan yang bersifat formal yang tidak dialami di rumah atau di keluarganya masing-masing. Akan membatasi keinginan mereka. Dengan suasana kelas yang demikian, anak itu dirinya sebagai salah seorang di antara anak-anak lainnya. Dengan demikian, rasa egosentrisme berkurang dan diganti dengan kelakuan yang bercorak sosial. Sebagai makhluk individu, manusia selalu berusaha untuk membenahi serta mengembangkan dirinya baik secara jasmania maupun secara rohania. Dalam upaya mengembangkan diri tersebut, manusia memanfaatkan berbagai jalan guna memenuhi kebutuhannya baik jasmani maupun rohani. Manusia memiliki 3 kemampuan antara lain: kemampuan vegetatif, kemampuan sensitif, dan kemampuan intelektual. Namun dalam membenahi dan mengembangkan semuanya itu, ia harus membutuhkan orang lain atau sesamanya, karena sebagai makhluk individu, manusia memiliki kekurangan-kekurangan dan keterbatasan-keterbatasan sosial. Fakta membuktikan bahwa manusia sejak kecil sampai akhir hidupnya selalu berhubungan interaksi dengan orang lain. Apakah itu dalam lingkungan sosial yang besar, yaitu sebagai anggota kelompok masyarakat dalam suatu negara, atau dalam lingkungan sosial yang lebih kecil seperti keluarga. Disitulah letak sifat kodrat manusia sebagai makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat. Manusia sebagai makhluk individu, makhluk sosial, juga sebagai makhluk berketuhanan. Bagi tiap-tiap manusia, terutama warga negara Indonesia yang sudah dewasa dan sadar akan dirinya, sudah jelas bahwa sulit sekali untuk menolak adanya kepercayaan akan Tuhan sebagai segi hakiki dalam peri kehidupan manusia, dan bahkan segi ini
adalah ciri khas bagi manusia pada umumnya. Ada pula aspek-aspek sosial budaya dalam sosialisasi anak. Yang pertama aspek mental, yang kedua stratifikasi sosial, dan yang ketiga pendidikan. Aspek sikap mental, manusia tidak dilahirkan dengan sikap pandangan atau sikap perasaan tertentu, melainkan sikap-sikap tersebut dibentuk sepanjang perkembangan hidupnya. Peranan sikap dalam kehidupan seseorang adalah sangat besar, sebab apabila sikap itu sudah dibentuk pada diri seseorang, maka akan turut membentuk cara-cara tingkah laku terhadapnya. Hanya sikap menyebabkan manusia akan bertindak secara khas terhadap objek-objek tertentu. Berikut aspek stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial atau pelapisan sosial ada sejak manusia mengenal kehidupan bersama dalam masyarakat. Stratifikasi sosial adalah pelapisan sosial yang terjadi dalam masyarakat, di mana masyarakat masih terikat pada pandangan feodal. Maka keturunan dan ikatan-ikatan keluarga merupakan dasar untuk menetapkan seseorang pada kedudukannya dalam masyarakat. Stratifikasi sosial sebagai suatu kenyataan sosiologis merupakan didasarkan pada status sosial atau status ekonomi seseorang. Seseorang dengan status sosial bawaannya sebagai seseorang turunan bangsawan atau yang biasa disebut dalam bahasa daun psikoko, dan seseorang yang status sosial bawahnya bukan berasal dari golongan tersebut, menyebabkan adanya sistem pelapisan. Penempatan kebijaksanaan pemerintah sering mengalami hambatan karena masih adanya pembagian masyarakat yang demikian. Perasaan yang memiliki akibat status sosialnya kadang-kadang membuat golongan ini kurang berperan dalam sosialisasinya karena dipercayakan kepada pembantu. Yang berikut aspek pendidikan. Pendidikan adalah suatu proses mengarahkan kekuatan dan kemampuan seseorang yang tidak berdaya atau tidak mampu untuk berdiri sendiri dan dapat mengadaptasikan dirinya dalam masyarakat. Pendidikan tidak hanya menyangkut pendidikan formal saja, akan tetapi meliputi pendidikan informal dan pendidikan non-formal, yang pelaksanaannya dimulai dari keluarga, masyarakat, yang berlangsung seumur hidup, dan sasarannya bukan hanya anak-anak sekolah, tetapi meliputi seluruh anggota masyarakat. Dengan demikian, pendidikan memiliki 3 aspek. Yang pertama, pembentukan kepribadian. Yang kedua, pembagian ilmu pengetahuan. Yang ketiga, aspek ilmu pengetahuan yang berwujud keterampilan. Jelasnya bahwa mendidik lebih mengarah kepada pembentukan watak dan kepribadian, juga mengembangkan nilai-nilai religius dan moral. Sosialisasi wujud nyatanya adalah pada pembentukan materi kebudayaan melalui mengajar. Sedangkan melatih lebih dititik beratkan kepada peningkatan keterampilan si anak untuk mempraktikkan nilai-nilai yang telah diterimanya. Sekian dan terima kasih hasil presentasi saya.